Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Antara, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini saya didampingi Bapak Ngasripan SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Triyono SPD MPD selaku pengajar praktek. Sebagai informasi, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga mampu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tujuan dari validasi tindakan yang salah ini adalah untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, pada ulangan harian matematika berbasis online dengan psikologi, Hemas ketahuan membawa 2 HP. HP yang satunya untuk ulangan harian dan yang satunya untuk menyontek. Caranya, Hemas membuka rumus-rumus pada galeri HP untuk membantu menjawab ulangan harian. Berikut skenario penyelesaian masalah Hemas dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Mas. Ya, silakan itu, Mbak. Selamat siang, Pak Antara. Selamat siang, Mas. Kamu tahu mengapa setelah tes kamu saya akan di sini untuk menemui saya? Iya, Pak, saya paham. Ini pasti mengenai kecurangan saya tadi waktu ulangan harian ya, Pak? Iya, benar. Bapak di sini bukan untuk memarahi kamu. Bapak di sini ingin membantu mencari solusi masalah kamu. Ya, Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu dulu pas saya menjadi siswa. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Nah, sekarang saya ingin tahu alasannya mengapa kamu sampai berbuat curang saat melakukan PHP. Maaf, Pak, jadi tadi malam saya itu belajarnya hanya sebentar karena saya ngantuk sekali. Jadi banyak materi yang belum sempat saya pelajari. Jadinya waktu PH saya malah membuka catatan rumus dari PHP. Belajar hanya sebentar. Emang kamu punya kegiatan apa waktu itu? Saya latihan band di sekolah untuk persiapan lomba di provinsi, Pak, sampai malam. Waktu sampai rumah saya udah capek sekali, makanya banyak materi yang belum kekejar. Oke, saya paham sekarang. Tetapi yang kamu lakukan itu akan merugikan dirimu sendiri. Nilai yang kamu peroleh walaupun itu baik, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak baik.
nilainya tidak akan membawa berkah buat dirimu. Selain itu, mungkin itu akan mengganggu hubungan kamu dengan teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu itu akan merasa ini. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Harusnya kita bersikap jujur, Pak. Ya, baik. Berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Kita sekarang kembali ke kamu. Sewaktu kamu menyadat tadi, membawa HP 2, kemudian membuka rumus-rumus di galeri, apakah itu kamu sudah berbuat jujur? Belum, Pak. Oke. Nah, ternyata kamu juga paham. Sekarang marilah kita mengindahkan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Lalu rencanamu apa untuk memperbaiki perbuatan tadi? Jadi mungkin yang pertama saya minta maaf ya, Pak. Dan saya juga tidak akan mengulangi lagi untuk membuka catatan melalui HP saat ulangan. Kemudian yang kedua, nantinya saya tidak akan kecuali lagi, saya usahakan. Dan juga yang ketiga adalah saya akan berusaha membagi waktu antara latihan band dan juga waktu pembelajaran saya. Dan kemudian nantinya kalau ada ulangan harian lagi, saya akan mempersiapkan diri saya dengan belajar lebih lagi. Oke, bagus. Lalu bagaimana kamu bisa meyakinkan Bapak kalau kamu benar-benar ingin memperbaikinya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau saya mengulangi ulangannya tadi, Pak. Oke, bagus. Kapan kamu akan mengulangi ulangan harian itu? Besok waktu ada jam matematika lagi, Pak. Jadi minggu depan. Oke, jadi tolong jangan hanya mapel pantar saja, mapel matematika. Semua mapel kamu pas ulangan harian harus dikerjakan dengan jujur. Kalau tidak bisa ya semampunya. Oke. Yang penting lagi, kamu mulai hari ini harus belajar lagi, menjaga kejujuran dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas, mengikuti pelajaran selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih, Pak Antara. Oke, sama-sama. Kelas. Berikut ini tanggapan dari siswa tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas dari kelas 1248 SMA Negeri 1 Boyolali. Saya tadi merasa nyaman saat diajak berdiskusi bersama Pak Antara mengenai kecurangan saya pada penilaian harian Statistiska. Awalnya saya merasa cemas dan takut akan dimarahi oleh Pak Antara, tetapi setelah diskusi saya bisa merasa tenang karena saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian yang terpenting adalah saya bisa merasakan bahwa diri saya akan termotivasi untuk mengubah perilaku saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Indra Fata adalah siswa kelas 12 MIPA 8. Berdasarkan hasil pengamatan saat pembelajaran matematika saya, dia sibuk bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Kasus Indra Fata ini tidak hanya terjadi pada pelajaran matematika saja. Beberapa guru melaporkan bahwa Indra Fata sering bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Akhirnya saya memanggil Indra Fata untuk menemui saya guna membicarakan permasalahan tersebut serta mencari solusi dari masalah tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Weh, Mas Indra Fata, ya silahkan duduk. Selamat siang Pak Antara. Selamat siang Mas Indra. Kamu tahu mengapa saya suruh untuk menemui saya di sini? Tadi saat pelajaran matematika, saya memperhatikan kamu selalu sibuk main HP. Saya lihat kamu mendengarkan pelajaran sambil main game. Nah, mengapa itu bisa terjadi, Mas Fata? Ya Pak, maaf. Tadi saya merasa bosan Pak. Mengerjakan matematika keras. Lantas saya bosan terus saya main game Pak. Ya, dari laporan kurikulum lain, kamu juga sering main HP saat pelajaran berlangsung. Hanya main game saja? Ya Pak, saya kadang-kadang juga bermain game Pak. Ya. Oke, saya paham. Ada alasan lain mengapa kamu main game
sadar kalau sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Oke. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan ingin memarahkan. Bapak di sini untuk membantu mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi. Nah, kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya, main game, kemudian lihat TikTok, pasti rasa bosannya hilang. Sekarang Bapak ingin melihat kamu merasa senang, tetapi dengan tidak main HP atau main game atau main TikTok. Nah, yang kamu lakukan itu merugikan orang. Mungkin pas pelajaran kamu main HP, Bapak Ibu guru akan merasa tersinggung oleh pulangmu, dan mungkin kamu akan mengganggu konsentrasi teman-teman di samping dalam mengikuti pelajaran. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Keyakinan kelas mana yang ingin kamu tunjukkan, Mas Fatah? Iya, betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang saat kamu main game tadi, apakah kamu sudah menghormati orang lain? Menurut Bapak, cara menghilangkan rasa bosan saat mengikuti pelajaran itu merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya minta maaf kepada Bapak. Saya juga akan memenuhi apa itu yang lain untuk meminta maaf Pak. Dan saya berjanji tidak main game dan saya belajar. Oke, terima kasih. Jadi kamu sudah sadar. Mulai kapan kamu akan merubah sikapmu? Ya Pak, mulai sekarang saya akan berjanji pada diri saya sendiri Pak untuk mengubah perilaku saya dan menghormati guru dengan tidak main game dan tidak Oke, bagus. Semoga kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya doakan kamu menjadi orang yang sukses, yang hebat dengan dunia. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sekarang kamu pergi kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Berikut ini tanggapan dari siswa Muhammad Indra Fatah tentang penyelesaian dengan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Fatah, kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Boyolali. Saya berterima kasih sama Pak Antara. Saat saya di kelas saya bermain game saat pembelajaran matematika tadi. Saya tidak dimarahi di kelas, jadi saya tidak merasa malu di hadapan teman-teman. Terus saya diajak diskusi dengan Pak Antara mencari solusi masalah yang saya hadapi. Setelah berdiskusi, saya merasa tenang dan sadar akan kesalahan saya selama ini. Saya sekarang mempunyai motivasi untuk memperbaiki perilaku saya sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Pak Antara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.